Shalom saudaraku, kita akan merenungi satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan katakan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman, dan mengamal firman dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk bagian firman Tuhan yang kami boleh baca, dan kami sungguh ingin merenungi bagian ini, dan kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kami. Dengan demikian kami boleh belajar untuk menghargai akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Surah Pengkhotbah mengajarkan kepada kita bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, ya. Di dalam kolong langit bumi ini, ya, ada waktunya. Demikian juga di dalam kehidupan kita di dunia ini pun juga ada masanya, ya. Ada waktu kita lahir, dan ada waktu kita meninggalkan dunia ini. Jadi dunia ini bukan tempat kita yang permanen. Tempat kita yang permanen adalah bersama dengan Tuhan di sorga. Nah saudara, ketika kalau kita disurvei, ya, tentang apa yang menjadi pilihan kita, apakah kita ingin pergi dari dunia ini sekarang, atau kita ingin pergi dari dunia ini 1000 tahun lagi. Sudah tentu kebanyakan daripada kita, ya, akan mengatakan ingin, ya, hidup 1000 tahun lagi, sebagaimana karya puisi yang dituangkan oleh Chairil Anwar, ya, yang berjudul Aku, ya. Saudara, adalah sangat manusiawi sekali kalau orang ingin hidupnya panjang. Namun apa yang firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu ada masanya. Tidak salah kalau kita manusia ingin hidup panjang, ya. Tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita, oleh karena dosa yang sudah masuk di dalam dunia ini, maka manusia yang berada di dalam dunia ini dikatakan oleh Musa ada di dalam batasan waktu, ya. Mazmur 90 ayat yang ke-10, manusia hanya hidup sampai berumur 70, jika kuat sampai 80 tahun, dan kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan, ya. Jadi apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, ya, khususnya Musa memberitahukan kepada kita bahwa memang hidup manusia itu adalah dalam batasan waktu. Saudara, siap atau enggak siap, kalau waktunya sudah sampai, kalau Tuhan memang sudah mau memanggilkan kita dari dunia ini, ada saja cara Tuhan memanggil kita, ya. Semua orang akan menghadapi kematian, dan semua orang ada limitnya. Manusia tidak bisa hidup lebih lama selain yang sudah ditentukan oleh Tuhan, ya. Maka setiap orang, ya, harus menghadapi atau harus siap menghadapi kematian. Karena kematian itu bisa datang menghampiri kita kapan saja. Karena tidak seorang pun tahu waktu kematian itu akan menjemputnya.
ya, karena semua itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Saudara, sebagaimana kita tahu bahwa pada saat musim sekarang, yaitu pandemik COVID-19, ya, banyak orang yang menjadi takut dalam menghadapi situasi ini, ya. Saudara, saya mau katakan kepada kita semua untuk kita tidak perlu takut, ya. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kalau belum waktunya kita menghadap Allah pencipta kita, maka kita tidak akan menghadap Allah pencipta kita. Jadi COVID bukanlah menjadi hal yang kita perlu takuti secara berlebihan. Waspada boleh, tetapi jangan sampai kita menjadi takut, ya. Jadi kematian itu dapat menjemput kita kapan saja. Bisa lewat sakit penyakit, bisa juga lewat kecelakaan, ya. Dan juga bisa dengan cara yang sangat tidak kita kehendaki, yaitu kita dibunuh oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kematian itu bisa menjemput kita kapan saja dan di mana saja. Saudara, baru-baru ini ada kecelakaan pesawat Sriwijaya, ya, yang menuju rute Jakarta Pontianak. Saya secara pribadi mau menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga, ya, yang salah satu anggota keluarganya menjadi korban kecelakaan pesawat yang baru-baru ini. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, siapa sih yang menghendaki akan ini semua? Tidak ada. Dan juga tidak ada yang menduga kalau kecelakaan itu bisa terjadi. Ya, saudara, begitu banyak ya kisah yang kita baca lewat atau kita tonton lewat YouTube yang mengisahkan orang-orang yang mengalami kesedihan ini atau kehilangan ini. Saudara, inilah kalau memang ajal sudah tiba, ya, tidak ada orang yang tahu. Bahkan ada salah satu orang yang seharusnya dia tidak menaiki pesawat Sriwijaya, dia harusnya naik pesawat pagi, tapi oleh karena sesuatu hal dia dipindahkan untuk naik pesawat Sriwijaya yang pada akhirnya mengalami kecelakaan. Siapa tahu pada waktu itu dia tidak memesan tiket untuk pesawat yang naas itu. Namun apa mau dikata, ketika ajal sudah tiba, bisa saja hal ini terjadi. Sudah ada lagi satu keluarga, ya, dan mereka harusnya naik pesawat Sriwijaya yang mengalami kecelakaan itu. Namun oleh karena harus ada tes PCR dan harga tes PCR begitu mahal, sehingga keluarga itu memutuskan untuk tidak naik pesawat itu dan mereka naik kapal. Dan saudara, akhirnya mereka luput daripada bahaya ini. Lihat, begitu luar biasa kita tidak mengerti akan kehidupan kita. Ada orang yang bisa terluput dari pada kecelakaan itu karena memang sesungguhnya Tuhan belum menghendaki dia untuk pulang, ya, belum waktunya dia untuk meninggal sehingga dia masih tetap hidup. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, biarlah melalui ini semua kita belajar, ya. Belajar apa? Kita belajar untuk siap sedia menghadapi kematian itu. Karena kita tidak tahu kapan waktu kematian itu akan menjemput kita. Oleh karena kita tidak tahu kematian itu kapan akan menjemput kita, ya, berapa lama lagi Tuhan izinkan kita hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu kita harus siap sedia. Ya, siap sedia, ya. Kapan waktu
itu datang, kita sudah siap. Oleh karena itu, hidup kita di dalam dunia yang ada di dalam batasan waktu harus kita pergunakan dengan bertanggung jawab. Ya, jadi dari kita lahir sampai pada kematian menjemput kita, ya. Jadi kita harus bertanggung jawab. Bukan berapa lama atau berapa panjangnya usianya kita, namun berapa efektifnya kita menggunakan waktu-waktu yang Tuhan percayakan kepada kita dengan bertanggung jawab. Ada sebagian orang Tuhan izinkan hidup mereka begitu singkat di dunia ini. Hanya 30 tahun atau 35 tahun. Namun mereka menggunakan waktu-waktu itu dengan sangat bertanggung jawab. Dengan berkarya dengan sangat luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, Saudara, inilah hal yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi berapa panjang hidupnya kita itu urusan Tuhan. Tetapi berapa tanggung jawab kita menggunakan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang harus kita perhatikan. Selama kita hidup di dunia ini, mari kita pergunakan waktu kita dengan bertanggung jawab. Karena kita bukan bertanggung jawab kepada manusia akan hidup kita. Kita bertanggung jawab kepada pencipta kita. Jadi waktu Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, apakah kita sudah menggunakan kehidupan itu dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan waktu yang Tuhan berikan dengan mempermuliakan namanya, dengan menceritakan akan kabar baik, kabar sukacita yang telah Tuhan berikan kepada kita? Saudara, kita jangan menjadi orang yang egois, yang hanya menikmati keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga kita atau orang-orang dekat kita. Tapi Tuhan juga mau kita menggunakan setiap waktu kita yang ada untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam hidup kita, apakah kita sudah menjalankan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah menggunakan waktu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan? Apakah kita sudah menghasilkan buah yang sesuai dengan yang Tuhan mau? Saudara, ketika ajal menjemput kita, kita tidak bertanggung jawab kepada manusia, kita bertanggung jawab kepada pencipta kita. Kalau kita bertanggung jawab dengan pencipta kita, bisakah kita main-main di dalam kehidupan kita? Bisakah kita terus-menerus berkanjang di dalam dosa? Bisakah kita melakukan hal-hal yang salah, yang melukakan hati Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan? Saudara, hidup kita di dalam batasan waktu. Oleh karena itu, maukah kita menggunakan setiap hari-hari hidup yang Tuhan percayakan kepada kita dengan bertanggung jawab, dengan memuliakan Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik? Apakah hidup kita betul-betul sudah menjalankan prinsip-prinsip yang Tuhan berikan kepada kita, melakukan hal yang baik yang Tuhan mau, dan meninggalkan hal-hal yang jahat yang tidak Tuhan kehendaki? Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saudara tidak menjawab saya, tetapi saudara boleh menjawab Tuhan. Dan saudara boleh merefleksikan di dalam hati, di dalam perenungan saudara, apakah kita sudah menggunakan hari-hari hidup kita dengan bertanggung jawab? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjalankan kebenaran firman? Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak tahu berapa lama sisa hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi satu hal yang kami rindukan, ya Tuhan, sebelum ajal itu menjemput kami, biarlah kami belajar menghargai anugerah Tuhan
yang luar biasa di dalam hidup kami, yang sudah menyucikan segala dosa kami, yang sudah menjadikan kami anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah kami menggunakan waktu-waktu kami dengan bertanggung jawab dan kembali menceritakan akan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Tuhan, berilah kami iman yang penuh dan keberanian untuk menyaksikan akan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika Tuhan memanggil kami dapat mempertanggungjawabkan akan hidup kami selama di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.